Acara penyambutan dari Bapak Pemimpin kita. Pak, menek. Oke, buat warga Desa Sleman dan Teman Lor, Bapak Bupati kita akan segera tiba dan dengan kehadiran dari Bapak Bupati kita beserta wakilnya, Bapak Bupati Luki Hakim dan Wakil Bupati Haji Saifuddin Langsung masuk sudah hadir di Desa Sleman Lor. Dipersilakan buat kelompok bocah alon di acara kami, di acara bocah alon. Gloak ya lur.
Indramayu. Persilakan sholat di bendungan satu. Terima kasih Mas Luki. Langsung oleh Ketua Komunitas Bocah Angon, yaitu Bapak Narma Wijaya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ku Desa Sleman, yaitu Bapak Abdul Goni. Sambutan yang ketiga akan dipandu doa bersama yang akan dipandu oleh yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Nasir. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita atas perjuangan kita selama ini, sehingga alhamdulillah pemimpin yang kita idam-idamkan, pemimpin yang kita dukung, alhamdulillah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu doa dan harapan kita mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan darinya, sehingga bisa memimpin Indramayu lebih baik lagi, selalu cinta dengan rakyatnya, selalu peduli dengan keberadaan masyarakatnya, dan selalu untuk mengedepankan kemajuan Indramayu. Untuk itu para ibu, para bapak hadirin yang dihormati, sebagai rasa syukur kepada Allah, sudah sepantasnya kita panjatkan. Mudah-mudahan rasa syukur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan menambah nikmat kepada kita. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sejenak kita bermunajat kepada Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hajat, keinginan dan cita-cita Bapak Luki dan Bapak Saifuddin dalam memimpin Kabupaten Indramayu tidak mendapatkan halangan, hambatan, rintangan yang berarti. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk membangun Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Muhammad, inna nas'aluka wa natawajjahu bika ila Rabbi fi qada'i hajatina. Ya Allah, ya Rasulullah, kabulkan keinginan kami masyarakat Indramayu. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami Bapak Luki dan Bapak Saifuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu orang yang selalu baik dengan rakyatnya. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik bagi diri mereka, bagi bangsa Indonesia, bagi umat Islam, dan bagi rakyat Indramayu. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Jauhkanlah ya Allah mereka dari teman dekat yang jelek. Jauhkanlah mereka ya Allah dari orang-orang yang akan membuat mereka tidak bisa nyaman dalam bekerja. Ya Allah, dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang baik dan pemberi nasihat kebaikan kepada mereka. Ya Allah, jadikan mereka pemimpin yang takut kepadamu dan pemimpin yang berbelas kasihan kepada rakyatnya, selalu dekat dengan rakyatnya, selalu cinta dengan rakyatnya, selalu datang di hadapan rakyat-rakyatnya,
sehingga mereka tahu dengan keberadaan masyarakat Indramayu. Ya Allah, jadikan Kabupaten Indramayu sebuah negeri yang indah, negeri yang mendapatkan curahan taufik dan hidayah darimu, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita menginjak acara sambutan di persambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Bocah Angon. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Narma Wijaya, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka syukuran Bocah Angon. Syukuran apa? Yaitu kemenangan. Tapi kemenangan ini bukan untuk Bocah Angon saja, masyarakat seluruh Indramayu. Dan kemenangan ini adalah nikmat yang patut disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Dan perlu kita ketahui, Bocah Angon di Wakajimarjo gede gunung, masih gede ini Bocah Angon. Kita kali Kanjeng Bupati, Masya Allah, laka-laka kelas Bocah Angon. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi mohon maaf Kanjeng, mauku Bocah Angon rastiku bisik-bisik nih gulaku. Cih, apa bener je pemimpin wis dodok ning kursi gading beli eling. Kalian lupa petengnya blending. Ya boleh tinggal nuding segala-gala nyanding. Tapi Bocah Angon awaknya gering mangan segaki pusing. Tapi saudara kulanaku tidak akan amanah si pemimpin jin mah eman buktinya dugi beli kaya mau aja mani ketemu mau begini gambar rega. Alhamdulillah. Satu Kanjeng mohon maaf ku Bocah Angon ninggal lagi mandiri Pak Kuwu Abdul Goni, Pak Sulaiman Kidul telah menciptakan destinasi pemancingan, tolong diperhatikan ke depannya. Bocah Angon di sini mandiri, belum pernah ada bantuan, mohon ada insentif. Sebab apa Kanjeng, mohon maaf Bocah Angonku penyakitnya satu. Modal. Sampai oleh seminggu kecil penyakitnya pilek, kepipil sambung ngelak. Tolong mohon diperhatikan. Kami itu seolah cemburu kah? Maling-maling akan cucu tanah kah? Maling-maling akan cucu tanah yang dapat bantuan. Kami juga butuh agar diperhatikan. Sekali lagi Kanjeng mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf agung-agungnya. Karena kami ini kayak bucangan, beginilah keadaannya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapakku Desa Sleman kepada yang kami hormati Bapakku Abdul Goni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Luki Hakim selaku Bapak Bupati yang terpilih, yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang terpilih yaitu Bapak Hisuddin, dan juga yang saya hormati Bapak Karma selaku Ketua Bocah Angon Desa Sleman, yang saya hormati yaitu para alim ulama Desa Sleman dan juga RT/RW dan masyarakat undangan seluruhnya yang saya cintai. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka silaturahmi dan tasyakur binikmah, yaitu yang diadakan oleh grup Bocah Angon. Dengan adanya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya yaitu grup Bocah Angon dan masyarakat Desa Sleman. Pertama-tama kami panjatkan dan puji syukur Allah SWT, yang mana siang ini kita telah kehadiran Bapak Bupati yang terpilih. Maka daripada itu kita masyarakat Desa Sleman yaitu bergabung dalam arti kita sudah memiliki untuk periode 2024 dan 2029 yaitu yang terpilihnya Bapak Bupati yaitu Bapak Luki Hakim. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami selaku pemerintah desa yang pertama akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Luki Hakim sebagai Bupati yang terpilih tahun depan, dan juga Bapak Syekh Haji Saifuddin. Yang kedua, kami pemerintah desa yaitu minta saran dan pendapat bahwasanya kami masyarakat Sleman dan juga pemerintah desa ini ada sesuatu kekurangan ke depan, diantaranya yaitu sebagaimana yang diutarakan oleh ketua Bocah Angon bahwasanya kali ini kira-kira dimanfaatkan, sebab pada tahun dahulu itu sudah ada pengurasan ataupun normalisasi yaitu sebanyak 400 meter, sedangkan lokasi ini adalah yaitu sampai 3 km. Maka daripada itu untuk tahun depan kami sebagai pemerintah desa kira-kira tahun depan ini yaitu dinormalisasi sampai 3 km. Sebab tempat ini adalah yaitu untuk kepentingan masyarakat kami di bidang ketahanan pangan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat di antaranya masalah pertanian. Maka daripada itu kami selaku pemerintah desa di antaranya usulan tersebut. Dan yang ketiga kami usulan, mudah-mudahan dengan adanya pemimpin kita ini ke depan membawa amanah bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat kami dan juga umumnya masyarakat Indramayu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bertukar hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat waras kabeh? Yang saya hormati yang seluruh hadir di sini, ada Bapak Marjo, ada Pak Kubu, Abdul Ghani, ada Ketua Bocah Angon, Bapak Warma, Masya Allah. Kita ketemu waktu itu pas kita ngobrolin tentang pertanian pada saat itu ya, Masya Allah, bersama Pak Marjo juga. Alhamdulillah juga semua yang hadir di sini, ada Pak Partono dan semuanya, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pilkada sudah selesai tahapannya, tinggal menunggu penetapannya. Terpilihlah Luki Saifuddin sebagai Bupati Wakil Bupati. Jadi Bupati Wakil Bupati Indramayu, bukan cuman bupatinya yang milih, yang nggak milih pun tetap sebagai bupati juga sama. Kalau kemarin ada pendukungnya 01, 03, nggak apa-apa, sekarang sudah menyatu. Saya sudah ketemu sama kandidat-kandidatnya, sama Pak Bambang Hermanto, sama Pak Hasan, sama Pak Tobroni. Tinggal satu yang belum ketemu. Tapi kan saya kalau tutup pintu, kalau tidak dibuka pintu ya kita nggak bisa masuk kan gitu. Yang penting kita sudah tutup pintunya kan. Ya, jadi alhamdulillah kita anggap semua sudah menyatu. Nah, setelah menyatu, apa rencana ke depannya? Seperti yang dulu pernah kita bahas tentang pertanian, Pak Marjo. Wong derma itu paling akeh wong tani. Nah, jadi kalau petaninya banyak, maka program yang terbaik sebenarnya adalah untuk pertanian, karena petaninya paling banyak. Untuk yang lain-lain bukannya tidak penting, cuman yang paling akeh wong tani tuh. Jadi kita perhatikan utama petaninya. Indramayu dicanangkan jadi lumbung padi nasional saat ini. Akan ada program ketahanan pangan. Kemarin Pak Prabowo mengutus beberapa orang, lalu mengutus lagi beberapa orang untuk ketemu dengan saya, bicara tentang Indramayu akan menjadi salah satu sektor yang penting di pertanian. Programnya banyak, macam-macam. Cerita dari A sampai Z. Tapi saya diam saja. Ditanya kenapa diam aja? Begini Pak, apapun program Anda, itu kan untuk Indonesia. Pertanyaan saya, untuk orang Indramayunya seperti apa? Jadi kalau bicara nanti Indramayu akan menjadi lumbung padi nasional, beras tidak akan impor lagi semua. Iya betul. Tapi selama wong Indramayu petani masih pada orang sugih, masih pada susah, saya nggak mau. Percuma kita menghasilkan banyak beras kalau wong taninya masih pada susah. Loh iya, tentu kita akan mensejahterakan petani. Nah, baru saya mau ngobrol tuh. Kalau mensejahterakan petani, percuma kita bicara nanti akan ada sekian ton dari ini, sekian ton. Lah, luruh pupuknya angel, bayunya angel. Tuku solarnya, bensinnya rebutan. Petani utangnya masih akeh. Itu dulu diselesaikan Pak. Jadi saya minta nanti pendataan semuanya petani-petani yang katanya masih punya hutang sama BUMN. Katanya Pak Prabowo punya program yang akan membayar hutang buat petani yang hutangnya sudah bertahun-tahun tidak bisa bayar. Ya saya minta dulu itu. Terus bagaimana bisa meningkatkan produktivitas, kalau pupuknya aja susah. Maka saya ingin petani Indramayu itu jangan susah pupuk. Kalau memang pupuknya mau diganti, mau pakai organik, ya udah yang penting pupuknya gampang diakses. Jangan wong tani pada rebutan tuku pupuk. Saya pikir gitu. Jadi apapun programnya pusat, silakan Indramayu terbuka. Tapi wong Indramayu ini juga harus merasakan yang namanya kemakmuran. Saya tanya, Pak, dengan programnya pusat ini kira-kira petani itu sebulan bisa dapat uang berapa per bulannya? Udah intinya gitu aja. Sebulannya bisa dapat berapa uang? 2 miliar. Petani kan uang kan banyak nih, anak-anak muda yang bapaknya kan petani, ibunya petani. Anak mudanya pada nggak mau jadi petani karena melihat bapak ibunya pada orang di duit, orang sugi-sugi. Jadi akhirnya pada malas untuk ikut menjadi petani. Kenapa? Karena ngapain saya jadi petani? Lah wong bapak ibu saya aja udah bertani bertahun-tahun. Ya, terus gitu loh. Nah, ya udah akhirnya nanti akan ada beberapa program yang bersinergi dengan program kabupaten, sehingga intinya begini, bisa nggak Pak? Tolong Pak dijamin petani milenial, katanya ada petani milenial, bisa nggak rata-rata 1 bulan mereka minimal dapat
8 sampai 10 juta per bulan. Oh bisa. Nah kalau itu baru saya mau tuh. Jadi anak-anak muda bisa saya rayu untuk bertani. Tapi kalau dapat uangnya rata-rata 1 bulan itu, kalau dari kan panenan berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan ya? 4 sampai 5 bulan. Itu minimal untungnya tuh bisa di atas 35 juta atau 40 juta. Sehingga rata-rata 1 bulan minimal 8 juta. Baru saya akan mau ngajak-ngajak petani muda. Terus petani-petani yang sudah akhir, yang sudah tua banget, ini gimana nasibnya? Jangan sampai dari muda bertani pas sudah tua hidupnya sengsara. Jadi apalah artinya kita menjadi lumbung padi nasional kalau anak ayam di lumbung padinya malah mati. Gitu loh. Jangan sampai ada orang Indramayu yang masih kesusahan banget sampai gak punya beras, saya nggak mau. Maka dari itu akan kita rancang program-program untuk bisa meningkatkan produktivitas. Contohnya banyak daerah-daerah yang masih kekeringan karena nggak ada irigasi. Ya berarti harus dibuatkan irigasinya. Yang sulit pupuk harus digunakan pupuknya. Lalu banyak penyuluhan sehingga petani itu 1 hektar, di sini 1 hektar dapat berapa ton? 7 ya, 6 sampai 7 ton. Di daerah lain itu sudah bisa sampai 10 ton. Nah, saya pengen tahu gimana caranya diajarin, dikasih alat-alatnya, dikasih pupuk-pupuknya dan lain-lainnya sehingga 1 hektar itu bisa 10 ton, misalnya seperti itu. Akan banyak alat-alat masuk. Tunggu dulu Pak, ini kalau alat-alat masuk bakalan makin banyak yang nganggur. Iyalah. Komben misalnya apa tuh? Arjuna Ireng Kak. Ya alat-alat itu kan. Kak. Ya karena kalau alatnya masuk, yang biasanya pada derep jadi pada nganggur. Maka dari itu harus dipersiapkan benar-benar nih sebelum alat-alatnya pada masuk. Minimal anak-anak mudanya sudah pada bisa kerja. Ya sudah kalau gitu kita buat kawasan industri. Jadi kawasan industri itu menjadi alternatif buat para teman-teman anak muda yang pada nganggur bisa milih mau di pertanian atau di industri. Industrinya sudah saya temuin, mereka siap akan membangun banyak sekali kawasan, banyak sekali pabrik-pabrik. Saya hanya menyarankan si kerja kudu tepung Indramayu ya, minimal 80% harus orang Indramayu. Mereka siap, tapi mereka nanya ijazahnya ada enggak? Masalahnya kan Anda bangun pabrik dari mulai nguruk sampai berdiri kan perlu waktu 3 tahun. Ya sudah, kasih saya 3 tahun untuk memberikan ijazah kepada orang-orang Indramayu yang nggak pada punya ijazah. Ada kejar paket namanya. Nanti akan saya berikan kejar paket. Kita tanya Pak Kuwu, minta data-datanya anak-anak muda yang nggak pada punya ijazah karena waktu itu putus sekolah. Nanti kita kasih kejar paket gratis supaya ketika ada pabrik anak-anak muda bisa daftar ke situ. Jadi saya tidak ingin hanya bicara ketahanan pangan, bicara lumbung padi nasional, tapi orang Indramayunya sengsara. Saya nggak mau. Terserah apapun programnya, saya manut Pak Presiden, saya manut. Yang penting orang Indramayunya merasakan. Nah, sekarang kita bicara tentang titik-titik per desa. Di sini saya percaya bahwa setiap desa itu punya permasalahan sendiri-sendiri. Ada air, tapi kadang-kadang airnya nggak bisa naik, misalnya gitu. Ada lagi yang malahan nggak ada air, harus ke bor, ada embung. Nah kalau di sini nanti kita cari tahu permasalahannya apa saja. Tadi saya sempat dikasih tahu ada perkumpulan Bocah Angon. Itu ngapain aja biasanya Bocah Angon Pak? Ngurusin apa aja? Nah, mandiri. Nah Bocah Angonnya sendiri itu berapa anggotanya? Jadi total Bocah Angon itu ada berapa orang Pak? 40 orang Bocah Angon. Iya, maksud saya perkumpulan yang namanya Bocah Angon itu ada 40 anggotanya. Nah, saran saya, sudah punya legalitasnya belum? Nah, maka kalau itu harus buat Pak. Jadi sulit untuk menerima bantuan kalau kita belum bikin legalitasnya. Usahakan nanti kalau ada kelompok-kelompok apa bikin koperasi atau bikin apa, pokoknya ada surat keputusan dari Kemenkumham ya atau apa sehingga nanti bisa bikin rekening atas namanya Bocah Angon. Jadi bukan atas nama pribadi kalau bisa, sehingga nanti bisa mendapatkan dari hibah bantuan-bantuan. Dan juga sapi Pak, ini sapinya dapatnya dari mana dulu Pak? Iya, sebenarnya dari Kementerian Pertanian, Peternakan apa tuh Komisi 4 DPR RI itu banyak bantuan-bantuan sapi. Cuma
Cuman nggak bisa memberikan bantuan kepada orang perorangan kecuali kelompok. Nah, maka dari itu kita buat kelompok sehingga nanti apapun yang ada dari pusat bisa masuk ke sini karena punya wadahnya. Nanti tolong dipelajari Pak supaya punya legalitasnya. Entah ke notaris, entah ke apa. Nanti kalau misalnya butuh biaya notaris atau apa, nanti saya bisa secara pribadi saya bisa bantu Pak. Terima kasih. Supaya saya bisa bantu. Saya mungkin secara pribadi nggak bisa bantu kasih sapi Pak, tapi dengan kewenangan yang saya miliki bisa ngasih 10 atau bahkan 1000 sapi, tergantung gitu loh kewenangan. Secara pribadi Luki nggak bisa ngasih sapi kecuali buat korban ya, itu kan urusan ibadah saya. Tapi sebagai bupati bisa Pak. Nah, tapi sebagai bupati bisa membantu kalau sudah punya, kalau kelompok-kelompoknya ini punya legalitasnya Pak. Nah, jadi saya menyarankan untuk mendorong untuk bisa bikin itu. Kalau yang bikin bata itu apa? Kelompok-kelompok masyarakat di sini. Iya, bata Pak. Bahan dasarnya, bahan bakunya diambil dari mana, Pak? Bukan dari sawah. Lempungnya dari mana? Kan bikin batu bata kan dari tanah liat ya. Tanah liatnya dari mana? Dari sini. Dari sawah. Iya. Ada 10 orang pengrajinnya lebih. Nah, bikin koperasi, Pak. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 10 orang bikin koperasi, karena nanti koperasi itu ada anggaran dari Kementerian Koperasi Pak. Misalnya bantuan modal, bantuan apa, bikin saja. Koperasi itu kan murah Pak. Kalau lagi-lagi Pak, kalau nggak punya uang bikinnya, nanti saya secara pribadi saya bantu lagi. Nanti tim saya siapa? Di sini ada nggak kira-kira yang mewakili saya di sini, tim saya di sini siapa? Nah, tolong nanti biar Bapak berkoordinasi supaya nanti punya legalitas sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Itu yang pengrajin batu bata dan kalau perlu jadi satu pun nggak apa-apa. Koperasi itu juga tergantung terisi di dalamnya yang urusan sapi, domba dan lain-lain nggak apa-apa. Atau kalau mau dipisah juga boleh dibikin kelompoknya. Pak Kubu ada usulan di sini Pak. Usulan-usulan tadi apa? Normalisasi apa Pak? Ini sungai. Ini kali. Ini sampai situ ngalir ke sana enggak? Ini ngalir sampai sana. Jadi normalisasi itu memang karena banyak dinding-dindingnya yang pada jebol, terus bawahnya itu pada rusak ya. Sudah diusulkan di Musrembang, Musdes ya, Pak Musdes. Gak apa-apa, nanti diusulkan saja. Terus nanti coba dikawal di sini ya. Apa nanti lewat Pak Suari bisa juga tentang ini. Ini dipakai untuk apa? Pengairan di sini-sini. Oh, di sini emang kalau rendang suka banjir. Oh, iya. Betul. Selama ini sudah berfungsi seperti itu kan, cuman kurang optimal karena dangkal ya. Jadi yang diharapkan adalah Oke. Kapan terakhir diturap? Sebenarnya baru kemarin dong. Oh, maksudnya kurang kesananya. Itu dipakai kemana Pak? Itu lumpur-lumpur di biasanya kemana? Diatasi. Berarti dibikin normalisasi berkelanjutan ya. Sampai berapa kilo? Ada sekilo, 2 kilo? 3 kilo. Iya, nanti dibuatkan saja usulan-usulannya. Sebenarnya kan semua itu ada usulan Musdes, nanti Muscam dan sampai ke Musrembang kan gitu. Cuman kadang-kadang kan saking banyaknya usulan dan uangnya Indramayu itu terbatas, sehingga banyak yang tertolak. Ada skala prioritas. Nanti tetap kita coba perhatikan. Selain itu ada lagi Pak di sini. Setahun berapa kali panen di sini Pak? 2 ya. 2 kali. Nah, kemarin kita ngobrol sama orang pusat Pak. Jadi yang setahun 2 kali ingin diusahakan supaya setahun 3 kali. Gitu. Nah, tapi kan kita mesti tahu kekurangannya apa. Apakah pasti biasanya kan air ya, sudah pasti ya. Air sama hama. Hama selama ini diatasinnya pakai apa Pak? Pakai listrik atau pakai apa? Setrum ya. Tapi kalau setrum kadang-kadang bahaya Pak. Suka ada yang kadang-kadang ya. Sebenarnya ada tawaran dari komunitas. Jadi mengatasi
ular yang tidak berbisa. Ularnya itu tidak bisa besar. Pernah tahu namanya ular lanang sapi nggak Pak? Yang gepeng itu. Itu kan kalau gigit cuma lecet Pak. Kalau gigit cuma lecet, nggak berbisa. Tapi dia tuh masuk ke liang-liang tikus Pak. Gitu. Ada program saya nanti akan ada desa yang saya kasih contoh seperti itu, jadi memberantas hama pakai ular. Karena kalau di sini kan ularnya, tikusnya jalan. Tapi kalau pakai ularnya yang nyari. Tapi nanti kita cari juga apakah pakai racun atau yang lain-lain. Kita coba cari. Tapi istilahnya insya Allah nanti program saya lebih Saifuddin memang fokusnya banyak di pertanian. Karena wong tani paling akeh di Indramayu. Jangan sampai wong taninya malahan jadi pada sengsara. Sementara Indramayu diagung-agungkan sebagai padi nasional. Mungkin seperti itu Ibu Bapak, saya mau doa restunya. Kemarin doa restunya minta untuk terpilih, sekarang sudah terpilih, saya minta doa restunya untuk bisa menjalani amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kita juga punya tim pelapis Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa bisa ngobrol sama Pak Guru, bisa juga ngobrol dia sama tim kami. Karena kan semakin banyak orang yang bisa disampaikan, semakin bagus juga. Mungkin seperti itu Ibu Bapak, saya tidak bisa lama-lama, harus ke acara berikutnya. Mungkin nanti buat kenang-kenangan kita bisa foto-foto ya. Kemarin foto sebagai calon, sekarang foto sudah sebagai yang terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat. Kemudian Bapak Luki Hakim akan kembali menyusul ke Randu Gede. Untuk itu dalam rangka syukuran bocah Angon, Bapak Ibu nanti fotonya bergantian. Acara selanjutnya gimana? Ayo.